di gerakan ini, tidak-tidaknya walaupun elitnya belum ngambil keputusan, ya, tapi masa pendukungnya di bawah itu udah punya preferensi. Atau mungkin juga nanti akan berubah kalau pimpinannya menginstruksikan, sebut begitu, kita tidak mendukung A, tapi mendukung B, mungkin pindah ke B, mungkin gitu ya. Tapi sekarang, dalam kondisi sekarang, di mana keputusan resmi belum dibuat oleh elitnya, pemilih atau pendukung dari gerakan 212 ini adalah cenderung pada Anies dan Prabowo. Kalau Anies tidak masuk ke putaran kedua, itu ya, yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas yang mendukung gerakan 212 akan milih Prabowo. Nah, jadi yang selama ini beranggapan bahwa kelompok intoleran itu 212, terutama pentolan-pentolannya masih ada di kubu Anies Baswedan, salah besar. Mereka ini nggak pernah kemana-mana. Kelompok 212, kelompok-kelompok intoleran yang ternyata masih ada di kubu Prabowo Subianto. Novel Bamukmin mungkin sempat sangat percaya diri. Dengan lantang dia mengumumkan kalau dirinya mendukung Prabowo Subianto, bukan Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024. Alasannya sangat masuk akal. Dia menyebut kedekatan dengan dua kader Prabowo, yakni Fadlizon dan Ustadz Romo, yang banyak mensupport kelompok FPI dalam kasus penembakan di KM 50 Tol Cikampek. Ini menjadi salah satu faktor penting kenapa pilihannya jatuh ke nama Prabowo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. SMRC membuat satu survei yang terkait dengan kelompok 212. Hasilnya sebanyak 42% responden yang mendukung atau setuju dengan gerakan 212 memilih Anies, dan 35% mendukung 212 mendukung Prabowo. Sedangkan yang mendukung Ganjar hanya 18% saja. Ada 4% pendukung gerakan 212 yang tidak menjawab. Juga menunjukkan dukungan kepada Prabowo akan semakin besar jika masuk putaran kedua dan menghadapi Ganjar Pranowo. Masa pendukung 212 di tingkat bawah itu cenderung memilih Anies dan Prabowo? Kalau Anies nggak masuk ke putaran kedua dan yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas pendukung 212 akan memilih Prabowo. Sebaliknya yang tidak mendukung gerakan 212 cenderung akan mendukung Ganjar, kata Saiful Mujani. Survei ini malah makin membongkar kedok kubu sebelah. Semua orang juga tahu kelompok 212 ini lahir dari ambisi politik untuk menjatuhkan Ahok yang kebetulan tersandung kasus penistaan agama. Kelompok ini kemudian dimanfaatkan di Pilpres 2019 untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi sayangnya Prabowo gagal total. Maka dengan demikian meski Prabowo saat ini menjadi menteri, pemilihnya lebih mewakili kubu oposisi. Dan menurut Saiful Mujani, pendukung 212 adalah modal dasar pemilih Prabowo yang tidak akan ditinggalkan. Tapi Prabowo juga nggak akan eksplisit, ya, untuk menunjukkan kedekatannya dengan masa gerakan 212 tersebut, karena memang berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi. Katanya berarti kelompok ini sedang disuruh tiarap, ya, ada capres yang sedang cari muka, bersikap santun dan mengaku tegak lurus dengan Jokowi. Tapi kita sudah tahulah sifat aslinya seperti gimana. Partai Gerindra lalu merespon hasil survei ini. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas hasil survei SMRC tersebut. Gerindra terbuka bagi semua elemen masyarakat tanpa melihat suku, agama, golongan dan profesi yang memberikan dukungan dan suaranya kepada Prabowo. Prabowo sedang membelah kekuatan dari pendukung Jokowi. Terbukti banyak yang menyeberang dari menjadi buzzer dia, bahkan ada yang berubah jadi nyinyir dan cerewet kayak emak-emak kekurangan uang belanja. Dan satu lagi yang ternyata ketahuan mengajak orang lain bergabung karena dia capek membela tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya bobroknya terbongkar, padahal dulu mendukung Jokowi, loh sekarang suka merepet nggak jelas. Saya penasaran aja gimana kalau dia dan mantan pendukung Jokowi yang nyebrang ini bersatu dengan kelompok kayak 212. Dulu sering cekar-cakaran, terpaksa mesra-mesraan, muka entah mau ditaruh di mana.
Memangnya mereka malu dukung Prabowo aja sudah menunjukkan mereka nggak tahu malu, dan puncaknya adalah di tahun 2024. Ini Pilpres mendapatkan perhatian masyarakat karena menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia. 5 tahun ke depan maju mundurnya negeri ini akan tergantung karena karakter kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang merupakan hasil dari kontestasi Pilpres. Jadi nggak heran jika proses Pilpres sangat menegangkan dan menimbulkan tensi politik yang panas. Kita jadi teringat bagaimana sengitnya pertarungan antara dua kubu di Pilpres 2014 dan 2019, kubu Prabowo dan Jokowi, bertarung habis-habisan untuk memenangkan Pilpres menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. SMRC membuat satu survei yang terkait dengan kelompok 212. Hasilnya sebanyak 42% responden yang mendukung atau setuju dengan gerakan 212 memilih Anies, dan 35% mendukung 212 mendukung Prabowo. Sedangkan yang mendukung Ganjar hanya 18% saja. Ada 4% pendukung gerakan 212 yang tidak menjawab. Juga menunjukkan dukungan kepada Prabowo akan semakin besar jika masuk putaran kedua dan menghadapi Ganjar Pranowo. Masa pendukung 212 di tingkat bawah itu cenderung memilih Anies dan Prabowo? Kalau Anies nggak masuk ke putaran kedua dan yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas pendukung 212 akan memilih Prabowo. Sebaliknya yang tidak mendukung gerakan 212 cenderung akan mendukung Ganjar, kata Saiful Mujani. Survei ini malah makin membongkar kedok kubu sebelah. Semua orang juga tahu kelompok 212 ini lahir dari ambisi politik untuk menjatuhkan Ahok yang kebetulan tersandung kasus penistaan agama. Kelompok ini kemudian dimanfaatkan di Pilpres 2019 untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi sayangnya Prabowo gagal total. Maka dengan demikian meski Prabowo saat ini menjadi menteri, pemilihnya lebih mewakili kubu oposisi. Dan menurut Saiful Mujani, pendukung 212 adalah modal dasar pemilih Prabowo yang tidak akan ditinggalkan. Tapi Prabowo juga nggak akan eksplisit, ya, untuk menunjukkan kedekatannya dengan masa gerakan 212 tersebut, karena memang berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi. Katanya berarti kelompok ini sedang disuruh tiarap, ya, ada capres yang sedang cari muka, bersikap santun dan mengaku tegak lurus dengan Jokowi. Tapi kita sudah tahulah sifat aslinya seperti gimana. Partai Gerindra lalu merespon hasil survei ini. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas hasil survei SMRC tersebut. Gerindra terbuka bagi semua elemen masyarakat tanpa melihat suku, agama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.